Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Ramadhani Asri dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A12 dengan NIM 2301015010026 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat praktikum metode ilmiah dengan penerapan hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ari Armarsyad SPD MPD selaku dosen mata kuliah dasar-dasar sains yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sebelum memulai praktikum, kita harus tahu dulu apa pengertian dari termodinamika. Nah, termodinamika merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Selain itu, termodinamika juga bisa digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk membuktikan hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Hipotesis dari kegiatan praktikum ini yaitu balon yang berisikan air dapat menangkal terpecahnya balon sesuai dengan hukum 1 termodinamika dan reaksi asam cuka dengan soda kue yang dapat meniup balon dengan sendirinya sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke praktikum hukum 1 termodinamika. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana bunyi hukum 1 termodinamika. Jadi, hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum hukum 1 termodinamika yaitu 2 balon, gelas plastik, lilin, korek api, dan juga air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa balon ini merupakan benda yang terbuat dari bahan polimer yang elastis sehingga mudah terisi oleh udara dan menggelembung. Tipisnya bahan pembuat balon dan sifat karet yang elastis membuat balon mudah terbakar dan pecah saat terkena api. Semakin banyak udara yang ditiupkan, maka kerapatannya akan semakin rendah sehingga semakin mudah pecah karena mendekati batas elastisitasnya. Langsung saja kita beralih ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, masukkan lilin ke dalam gelas yang telah disiapkan. Lalu, nyalakan api pada lilin dengan menggunakan korek api. Kemudian, tandai mana balon yang tidak berisi air dan mana balon yang berisi air. Kemudian tiup balon yang tidak berisi air yaitu balon A. Kemudian dekatkan pada api yang sudah dinyalakan di atas lilin dan lihat apa reaksinya. Kemudian tiup balon kedua yaitu balon B yang berisikan air. Kemudian hidupkan lagi lilin yang telah mati tadi. Lalu dekatkan lagi balon B yang berisikan air itu pada lilin yang sudah dinyalakan. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita tahu bahwa percobaan tadi menggunakan balon yang tidak berisikan air dan balon yang berisikan air. Nah, balon A yang terbuat dari karet itu tidak dapat menahan meletusnya balon dari tekanan dalam balon karena karet tersebut sangat lemah. Sedangkan untuk balon B yang berisikan air itu dapat menahan tekanan panas dari api dalam balon karena balon B tidak mengalami tekanan panas karena karet balon ditangkal oleh air yang berada di dalam balon tersebut. Sesuai dengan hukum 1 termodinamika, berikut ini rumus hukum 1 termodinamika, yaitu kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Rumus ini sesuai dengan bunyi hukum 1 termodinamika yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke praktikum hukum 2 termodinamika. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa bunyi hukum 2 termodinamika. Jadi, hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa
kalor mengalir secara alami dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak dapat mengalir secara alami pada arah yang sebaliknya. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum hukum 2 termodinamika, yaitu botol plastik, balon, cuka, soda kue, karet, dan juga sendok. Langsung saja kita beralih ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian tuangkan cuka ke dalam botol plastik. Lalu masukkan soda kue ke dalam balon. Kemudian jepit leher balon dan rentangkan mulut balon hingga mulut balon bisa masuk ke dalam botol plastik. Kemudian ikat ujung balon dengan menggunakan karet. Kemudian campurkan cuka dengan soda kue. Setelah tercampurnya air cuka dengan soda kue, maka menghasilkan gelembung-gelembung gas yang menjadikan balon besar karena tertiup oleh gas dari reaksi campuran tersebut. Nah, ternyata setelah kita melakukan praktikum tadi, kita mengetahui bahwa campuran baking soda dengan cuka itu menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Cuka merupakan asam, sedangkan baking soda merupakan basa. Nah, jadi setelah keduanya dicampur, pH-nya akan menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan baking soda itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya. Sehingga lama-kelamaan, balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Reaksi yang terjadi antara cuka dengan baking soda merupakan reaksi endoterm. Karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, permukaan botol akan terasa dingin. Hal ini karena terjadinya perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Ini sesuai dengan bunyi hukum 2 termodinamika tadi bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.